Halo, selamat berjumpa di The TOEFL Coach. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas reading sections, ya. Kita akan mendiskusikan suatu passage atau teks, kemudian diikuti oleh diskusi kita tentang beberapa soal yang mengikuti passage tersebut. Sebelum kita bahas, mohon untuk yang belum subscribe, untuk subscribe dan klik the notification bell agar tidak tertinggal video-video berikut. Jadi inti daripada diskusi kita kali ini adalah membahas skill kedua, yakni bagaimana suatu passage atau teks itu disusun ya di dalam academic paper di academic text atau academic passage di TOEFL ITP reading ya. Kita langsung ke soal ya. Nah, di sini kita lihat bahwa passage ini terdiri dari dua paragraf ya. Paragraf pertama yang ini ya, sedangkan paragraf kedua yang ini ya. Di real passage atau teks daripada ITP TOEFL reading sections itu biasanya terdiri dari 3 atau 4 paragraf ya. Jadi cukup banyak ya. Ini contoh karena ini hanya membahas tentang bagaimana sebuah passage disusun ya. Namun demikian di dua soal berikutnya ada juga tentang details ya. Nanti kita akan bahas juga ya. Seperti saya jelaskan di reading pertama ya tentang main idea. Kalau Anda belum menonton untuk topik tersebut, silahkan disaksikan videonya untuk nanti mengerti bagaimana main idea question itu bisa kita carikan jawabannya ya. Nah, di situ saya mengatakan bahwa ketika kita membuka page pertama dari buku tes ya untuk paper base ya, itu yang perlu kita lakukan adalah skimming, yakni membaca masing-masing kalimat dari paragraf passage tersebut ya. Dengan melakukan skimming, yang membaca kalimat pertama dari masing-masing paragraf, kita akan tahu passage-nya atau teksnya tentang apa. Kita juga tahu masing-masing paragraf itu tentang apa. Kira-kira itu dua kemungkinan keuntungan yang kita dapat kalau kita melakukan skimming sebelum kita pergi ke pertanyaan ya. Baik, kita baca di kalimat pertama di sini ya. Tentu sampai sini ya. If one were to name the most famous document in American history, many would immediately think of the Declarations of Independence ya. Jadi ini tentang popularitas daripada dokumen kemerdekaan Amerika ya. Sejarah ya, tentu ini tentang pembicara tentang sejarah dan tertulis di dalam past tense ya di passage ini ya. Jadi ini jelas tentang sejarah. Jadi paragraf pertama bagaimana popularitas dokumen kemerdekaan Amerika tersebut ya. Kira-kira itu inti daripada paragraf pertama. Nah, pertanyaannya kan the second paragraph mengenai apa ya, kita baca paragraf kedua ya. Over time, however, historians have debated the originality of Jefferson's work. Originality ya, asal usul ya, asal usul ya. Tentu kalau kita bicara asal usul, bagaimana itu menjadi sebuah dokumen ya. Apakah dia menyusun sendiri dari pikirannya ya, apakah dia mengcopy, apakah dia menambahkan, apakah dia menyusun intisarinya saja kemudian mengembangkan ya. Nah, tentu di sini kita bicara originality. Apakah cukup ya? Tentu kita juga perlu membaca kalimat-kalimat berikutnya di paragraf tersebut ya. While the Declaration is iconic, ya, popular, ya, many of its ideas were not new. Berarti ini sebetulnya bukan pekerjaan Jefferson saja ya. Sebelumnya sudah ada ya maksudnya ya. Scholars have found that Jefferson drew heavily from Enlightenment philosophers such as John Locke. Ya, pertama dia ambil dari Enlightenment philosophers. Ya, ini berarti spiritual ya. Who emphasize natural rights, ya, and social contract. In fact, parts of the
Parts of the declarations closely resemble earlier colonial writings. Ya, dia juga ambil dari colonial writing ya. Di samping dia ambil dari Enlightenment philosophers, dia juga ambil dari colonial writings and resolutions. Ya, berarti di sini originalitasnya diperdebatkan bagaimana dia berasal. Ya, ternyata dia mengembangkan dari yang sudah ada. Ya. Oke, kita langsung ke pilihan pertama. Explains how ideas in the first paragraph were formed. Ya. Jelas ini kalau kita bicara formasi atau pembentukan ya, atau originalitas ya. Originalitas itu kan asal usul terus bentuknya gitu ya. Jadi ini sinonim ini ya. Oke. Nah, kira-kira ini ideas yang dibahas tadi kan ya. Nah, ini kira-kira betul ya. Oke. Namun kita harus ke berikutnya ya. Oke. Kita lihat di sini introduce a new unrelated topic, tentu tidak ya, karena di sini jelas mendukung paragraf pertama ya. Provide examples of how declarations influence other documents, tidak dibahas ya. Kita eliminasi. Summarize the main points in the first paragraph, tidak ya. Ini malah dia mendukung paragraf pertama ya, bagaimana dia dibentuk ya. Jadi sesuatu yang kontras ya. However di sini ya, jadi di sini compare and contrast passage ya. Ini terkenal, tapi bagaimana di samping terkenalnya ternyata dia disusun tidak secara original pemikiran Jefferson. Begitu kira-kira. Jadi jawabannya A. Kita masih ke paragraf passage yang sama. Pertanyaan berikutnya. Nah, di pertanyaan berikutnya, the second paragraph functions to. Tadi saya bilang bahwa ini mendukung paragraf pertama, gitu kan ya. Nah, kita sudah baca tadi ya. Sekarang kita langsung ke pilihan ya. Argue that Jefferson's work is original. Ya, tidak ya. Di sini banyak dinyatakan bagaimana dia mengambil dari Enlightenment philosophers. Bagaimana dia mengambil juga dari colonial writings and resolutions ya. Jadi di sini tidak dibahas tentang defending ya, mempertahankan idenya Jefferson, tidak ya di paragraf ini ya. Oke, kita eliminate A. Provide background to support the first paragraph ya. Provide the background to support the first paragraph ya. Di sini kan dikatakan bahwa dokumen tersebut sangat terkenal gitu ya, sangat terkenal ya. Namun demikian di sini ya. Jadi di sini tesisnya ini harus diuji. Ini terkenalnya apakah ada cacatnya gitu maksudnya ya. Ternyata ada ya. Di sini ternyata tidak hasil daripada, walaupun terkenal, ternyata dia bukan hasil dari pemikiran Jefferson sendiri ya. Berarti dia mendukung ya daripada paragraf pertama, di mana dia bilang ini terkenal ya, tapi namun demikian ya, supaya dokumen tersebut tidak 100% terkenalnya karena pertama originalitasnya, kemudian bagaimana dia disusun, tidak ya, ternyata dia merupakan hasil pemikiran pendahulu-pendahulu sebelumnya ya, begitu ya. Jadi di sini background ya, background bagaimana dia disusun ya, to support the first paragraph. Kira-kira B ya. Contrast Jefferson's writing style with Locke's, tidak ya, malah dia mengambil contoh daripada Enlightenment philosopher yakni John Locke ya. Jadi bukan contrasting tapi malah ada similarity ya, cross this one. Questions the legitimacy of the Declarations of Independence ya. Bukan mempertanyakan legitimasi tapi cuma menunjukkan originalitasnya dari mana gitu ya. Jadi ini kurang tepat ya. Jawaban kita B ya. Berikutnya, pertanyaan yang nomor 3 ini tentang details ya. Ini tidak ada hubungannya dengan bagaimana paragraf tersebut disusun ya. Nah, saya pernah mengatakan bahwa
untuk detail questions ya, kita harus mencari kata kunci di pertanyaan. Kemudian kita gunakan kata kunci tersebut untuk scan ya the passage ya. Kita baca. According to the passage, one of the purposes of the Declaration's Independence was to purposes ya. Purposes ya. Ya, kita baca. Drafted primarily by Thomas Jefferson in 1776, the document boldly proclaimed American colonies' separations from the British rule. Gitu kira-kira ya. And emphasize the colonies' right to self-govern. Ya, kira-kira tentang kemerdekaan gitu ya. Oke. Kita lihat yang A. Encourage colonies to accept British rule. Tidak, ini kontras ya. Summarize the contributions of Enlightenment thinkers. Ya, tidak ya. Ini tidak demikian ya. Justru karena semangatnya itu semangat membebaskan diri ya. Formally state the colonies' decision to separate from Britain. Ya, ini kata-kata decisions to separate from Britain is the key. Ya, di sini ada separations, ya, self-government and proclaim. Ya, so the answers might be C. Ya, draft the constitutions of the United States. Ya, draft the constitutions of the United States. Tidak drafting ya, tapi sudah menjadi sebuah dokumen dan dinyatakan gitu ya. Jadi bukan ya. Ini kita eliminate ya. Oke, kita langsung ke final questions ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. If one were to name, according to the passage, what role did Enlightenment philosophers play in declarations ya? Kata kuncinya tentu ini ya. Ya, kita baca ya. Tadi tentu ada di paragraf kedua ya. Scholars have shown that Jefferson drew heavily, mengambil begitu banyak ya dari Enlightenment philosophers. Berarti dia isi-isi dari dokumen Independence itu banyak berasal dari Enlightenment philosophers. Ya. They co-authors the document with Jefferson. Tidak ada diskusi berdua ya, tidak ada ya. Oke. Their ideas strongly influence the content of the declaration. Strongly influence ya. Bagaimana dia mempengaruhi begitu besar karena sebagian besar berasal dari situ ya. Drew heavily sebagian besar ya. Kira-kira jawabannya B ya. They oppose the declaration's principles. Ya, ini kontras ya. Tidak ada ya. Justru supporting ya. They revise the final versions of the declarations. Tidak dibahas ya. The first versions, the second versions, tidak dibahas ya. So this is cross ya. We eliminate D. So our answer for number 4 is B. Kita lihat apakah ada pertanyaan. Sepertinya sudah semua pertanyaan-pertanyaan, jumlahnya 4 pertanyaan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik the notification bell agar tidak tertinggal video-video selanjutnya. Demikian pembahasan kita mengenai bagaimana sebuah paragraf atau teks disusun di reading text daripada reading sections TOEFL ITP. Di kesempatan lain kita akan membahas lebih detail lagi, lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai topik skill 2 yakni Organizations of the Passage. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.